Hah? Jangan-jangan mereknya berbeda? Sama. Oh sama. Setelah saya lihat. Oh Oh mungkin juga ada mereknya itu di mungkin Surgo. saja kemasannya kalau yang di e-katalog itu ada lapisan emasnya, peraknya kan gitu. Kalau yang bisa saya katakan, kalau kita belanja di toko-toko biasa, ini paling harga misalkan ini ya, saya lihat itu kayak tisu, itu harganya ya paling full ya 15.000, 10.000, 15.000 atau 20.000. Setelah saya lihat di katalog ini sampai 90.000, ada yang sampai 120.000 seperti itu. Ini kan luar biasa seperti itu. Perbandingannya itu, Jangan-jangan mereknya berbeda. Hah? Jangan-jangan mereknya berbeda. Sama. Oh sama. Setelah saya lihat, Oh oh mungkin juga ada mereknya itu di mungkin Surgo. saja kemasannya kalau yang di e-katalog itu ada lapisan emasnya, peraknya kan gitu. Nah, ini perlu ditelusuri juga, barangkali dari harga yang 120 atau 90.000 ini, tisu yang ditawarkan di e-katalog yang sudah dapat rekom dari Dinas Pendidikan ini ada peraknya seperti itu. Oke Dinda, nanti itu ini informasi yang menarik buat saya. Akan saya coba untuk men-ranking harga-harga e-katalog dan bisa dibandingkan dengan harga-harga biasa. Kalau memang lebih dari 50 atau sampai 70%, nanti saya akan mencoba untuk mencari narasumber yang lebih kompeten. Kenapa ini Nah, betul. terjadi? Baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten, kabupaten. Dan kalau bisa saya akan mencoba untuk menghubungi BPK Jawa Timur karena sebetulnya sudah janji ke saya, tapi sampai detik ini masih belum ada waktu untuk podcast dengan saya, Dinda. Tunggu saja, nanti akan ketemu nih jawabannya, akan ketemu Iya, jawabannya ini. iya. Oke, Ini Dinda. biar kita juga punya alat acuan seperti itu. Ya. Oke, Dinda, lebih lanjut kepada urusan tadi. Ya. Apa yang ingin Dinda katakan terhadap masyarakat, terhadap pihak-pihak terkait tentang persoalan pemotongan penyetoran ini yang 3% dan lain sebagainya. Meskipun itu sebetulnya sudah kita dengar sejak dulu bahwa ini terjadi, dilaksanakan secara masif itu sebetulnya. Tapi sampai detik ini itu terus-menerus terjadi. Ada apa sebetulnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangkalan ini urusan pendidikan. DP sudah dibentuk, Dewan Pendidikan sudah dibentuk, Komisi D sudah tiap minggu kayaknya atau tiap bulan untuk melakukan RDP. Tapi hal-hal semacam yang dikatakan oleh Dinda Ahmad terus setiap tahun terjadi. Apa yang ingin dikatakan oleh Dinda tentang masalah ini? Yang ingin saya katakan terkait dengan masalah ini sebenarnya ada di yang pertama itu di skenario penganggaran seperti itu. Jadi problem terjadinya permasalahan ini yang pertama itu diakibatkan oleh skenario penganggaran yang ada di Dinas Pendidikan terkait dengan BOP. Terus yang nomor dua ini terkait dengan pengkondisian pembelanjaan dana BOP ini harus ke perusahaan tertentu dan melalui orang tertentu seperti itu. Terus yang nomor tiga ini terkait dengan otoritas PAUD yang seakan-akan mereka tidak punya kekuatan apa-apa, yang tidak punya kewenangan apa-apa untuk melakukan pembelanjaan BOP. dana BOP-nya. Bahkan curhat ke saya ini ya, salah satu kepala sekolah itu sampai menarik SPP dari siswanya karena dana BOP-nya itu ya selalu minus seperti itu. Akibat dari pengkondisian pembelanjaan, terusan penarikan adanya setoran ini, permintaan setoran dari oknum ini, mereka harus menarik sampai 20 sampai 50.000 per siswa dalam 1 bulan seperti itu. Oh, oke. Akibatnya ini ya kan, Oke Dinda, sehingga itu urusan BOP. Dinda Ahmad ini sebetulnya dan juga sering bicara itu GPP Nasiruddin sering bicara masalah itu. Tidak hanya BOP, KIP, BOS
Itu semua terjadi mekanismenya dan sandrasannya sama persis dengan apa yang diceritakan Dinda Ahmad. Betul kan gitu, Dinda? Iya, sangat Nah, betul. satu itu. Yang kedua, apakah Dinda tidak ingin mengatakan bahwa memang BOP per unit itu 10 juta atau 5 juta atau 20 juta kecil. Tapi ketika itu diakumulasi seluruh bangkalan dan kalau itu semua dilakukan sama, maka bermiliar-miliar kan Dinda? Iya. Bermiliar-miliar Dinda. Sehingga apa tidak mau mengatakan kemarin ada informasi ada salah satu kasus yang Dinda apa itu? Kurang lupa saya. Coba ceritakan itu Dinda, yang kasus yang Oh, anu itu. Kasus apa itu Dinda? jadi begini, saya itu kan tahun 2019 itu kan melaporkan kasus dugaan korupsi dana BOS di SMP 3 Geger. Terus saya juga melaporkan terkait dengan ini apa ya, pemotongan terhadap gaji guru honorer di SMP 3 Geger seperti itu. Tapi oleh kepolisian itu ternyata Kapolres sekarang itu dihentikan seperti itu. Di SP3. Alasannya, ya SP3, alasannya kerugian hanya 68 juta sekian. Terus uang sudah dikembalikan seperti itu. Ya, ya. Makanya saya heran, kok bisa korupsi apa ya? Korupsi setelah ketahuan dikembalikan sudah selesai gitu masa ini apa ya konsekuensinya. Itu Oh. sebenarnya pengalaman saya. Kok hanya segitu nalarnya Dinda itu? Kok hanya segitu? Sementara sekolah-sekolah yang lain Dinda sendiri sudah tahu bahwa hal semacam ini dilakukan di semua sekolah, kata informasinya kan begitu. Saya kira Dinda berpikir begini, ini sebetulnya Pak Kapolres APH atau pihak-pihak yang lain kalau betul-betul serius untuk penanganan ini yang kasus yang tidak ceritakan itu dijadikan pintu masuk kan begitu. Bongkar Ya, semua itu. Bongkar sehingga alasan sedikit sudah dikembalikan kerugian negara itu tidak masuk gitu. Nggak berpikir begitu, Dinda. sebenarnya saya awalnya itu berharap ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar ke kasus-kasus yang lainnya. Karena kemarin itu kan hanya 2 kasus, yaitu hanya kasus ini pemotongan gaji guru. Saya sebenarnya minta itu agar dikembangkan sampai ke PIP seperti itu. Dan praktek-praktek seperti ini bukan hanya terjadi di SMP 3 Geger, tapi ini hampir merata seperti itu. Makanya kalau misalkan APH ini yang benar-benar serius mau memberantas korupsi di Kabupaten Bangkalan, yaitu ayo kita jadikan pintu masuk untuk melakukan untuk melakukan pengawasan seperti itu agar catatannya kalau memang serius untuk memberantas korupsi di bidang pendidikan itu ya catatannya ya dulu ya. nah, Maka itu salah satu pintu masuknya untuk membongkar semua. Dan kalau Dinda Ahmad jadi penyidik, kira-kira bisa nggak membongkar ini? Mudah nggak membongkar ini? Ya sangat bisa lah. Kan saya bisa manggil bisa manggil sampai ke tingkat kecamatan dan siapa saja yang terlibat. Baru saya mencoba untuk mengkomparasikan dengan yang lainnya, mencoba untuk mencari bukti-bukti lain di sekolah-sekolah yang lain, maka akan ketahuan pola korupsi yang dilakukan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bangkalan itu seperti apa. Tapi sayangnya APH kita di Kabupaten Bangkalan ya lebih banyak mandeknya seperti itu, tidak mencoba untuk melakukan pengembangan kasus seperti itu. Oke, ini mafhum mukhalafahnya berarti Dinda Ahmad ingin mengatakan ada ketidakseriusan dari pihak untuk membongkar ke akar-akar korupsi tentang pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Ini mafhum mukhalafahnya ya. Ditolak kalau nggak setuju ditolak ini perkataan saya ini. Sangat setuju. Begitu ya. Bahkan ini ya, laporan dana PIP sama Polres sekarang ini diminta dihentikan seperti itu. Kan kemarin kan beberapa waktu yang lalu itu ada teman-teman di desa itu juga melaporkan kasus program Indonesia Pintar, itu penyalahgunaannya yang diambil oleh oknum kepala sekolahnya ini. Ternyata ini disuruh hentikan seperti itu.
Karena terlalu sedikit katanya. Ini kan lucu seperti itu. Itu betul lucu dan masuk akal untuk dihentikan dan dimaafkan. Hanya memang kecil. Kalau hanya satu. Tapi kalau banyak, lah ini menjadi tidak kontekstual, alasan penghentian, alasan permohonan untuk dihentikan pengeluaran SP3 menjadi tidak rasional dan tidak kontekstual, tidak. Nah itu ini sebetulnya bukan tanggung jawab, menjadi tugas baru dari orang-orang seperti Dinda untuk membangun sebuah rasionalisasi baru agar apa yang dijadikan alasan itu tidak lagi kontekstual, gitu. Tidak lagi kontekstual gitu, Dinda. Oke, Dinda. Ini sebagai closing statement. Untuk yang lain-lain kita bahas lagi nanti. Bisa kita nanti ngundang yang lain-lain, pihak-pihak lain, Zoom bersama atau 5 sampai 6 orang. Kita nanti bicara bersama, bisa dikatakan seminar kecil-kecilan lah untuk membahas ini lebih detail lagi. Tapi untuk persoalan ini silakan Dinda sebagai closing statement tentang masalah ini. Silakan Dinda. Sebagai closing statement dari saya, mohon kepada Dinas Pendidikan, hentikan skenario penganggaran yang sangat merugikan terhadap PAUD ini, karena saya kasihan sekolah PAUD yang mendapatkan dana BOP ini mereka tidak bisa menggunakan secara tidak bisa melakukan penggunaan anggaran ini secara utuh seperti itu. Artinya tidak mempunyai kebebasan sehingga mereka kadang harus menarik SPP dari siswanya 20, 30 bahkan sampai 50.000 tiap bulan seperti itu. Ini karena skenario penggunaan anggaran di UP ini sangat jelek seperti itu, sehingga untuk kebutuhan guru, untuk kebutuhan listrik dan lain sebagainya di PAUD ini tidak tercukupi. Akhirnya apa yang jadi korban adalah masyarakat. Mohon ini kepada Dinas Pendidikan agar memperbaiki skenario penggunaan anggaran BOP di Kabupaten Bangkalan. Terus yang kedua, mohon kasih Kepala PAUD untuk melakukan pembelanjaan sendiri, tidak usah ditunjuk atau diwajibkan untuk melakukan pembelanjaan kepada perusahaan tertentu. Terus yang nomor 3, jangan ada lagi istilah setor menyetor seperti itu. Sekalipun 3%, mohon jangan sampai minta setoran kepada kepala PAUD, karena kasihan mereka itu mendidik anak-anak di pelosok desa seperti itu. Terus yang nomor 3 ini untuk Dewan Pendidikan, terusan untuk Dewan Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, mohon ini ayo kita sama-sama monitor untuk memperbaiki tata kelola penggunaan dana BOP PAUD di Kabupaten Bangkalan. Karena sekali lagi ini yang akan menjadi korban adalah masyarakat seperti itu. Ayo kita kasih mereka seperti itu. Sekian dari saya, Kanda. Itu, Kanda. Oke, makasih Dinda. Pada prinsipnya Dinda Ahmad, tengah persoalan BOP ada persoalan, pihak-pihak terkait dari Dewan Pendidikan, dari masyarakat juga, pihak DP, APH dan lain-lain untuk bersama-sama bahu-bahu bagaimana pengelolaan ini bisa dilaksanakan setepat-tepatnya, semanfaat-manfaatnya gitu Dinda ya. Terima kasih Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.